Halo, selamat pagi, sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yan Cetonapa, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel di Makassar. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga di saat kami membaca, merenungkan sebagian dari kitab-Mu, kami dimampukan untuk mengerti dan memperlakukan dalam hidup nyata. Terpujilah nama Tuhan Yesus sepanjang masa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Hosea pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Hosea pasal 11 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9 berkata buat kita sekalian. Bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau seperti Atmah, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku dan belas kasihanku serentak bangkit. Aku tidak akan melampiaskan murkaku yang bernyala-nyala. Tidak akan lagi membinasakan Efraim. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang dalam murkaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memperlakukannya dalam kehidupan nyata. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat salah seorang artis yang mengetahui anaknya menggunakan narkoba. Kemudian dengan setia ia mendampingi anaknya di kantor polisi. Salah seorang wartawan bertanya perihal anaknya, dan ia menjawab, ia memang salah. Tetapi bagaimanapun juga, ia adalah anakku yang perlu dimaafkan. Sahabat GPIB, pembacaan kita pada saat ini memperlihatkan dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah karakter umat Tuhan pada masa lampau di zaman Nabi Hosea. Kelakuan, perilaku umat Tuhan pada masa lampau ini tentunya menyakitkan Tuhan, di mana mereka selalu menyembah berhala-berhala yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Tentunya ini sangat menyakiti hati Tuhan. Sebab pernah disabdakan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perkataan ini sebenarnya sudah jelas bahwa Allah tidak menghendaki umatnya berselingkuh dengan para ilah-ilah lain di hadapannya. Tetapi hukuman maupun murka yang sudah dinyatakan oleh Tuhan tidak membuat umat Tuhan berubah. Terus-menerus mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Walaupun murkanya menyala-nyala terhadap mereka. Tetapi kelakuan hidup umat Tuhan tidak pernah berubah sekalipun. Di sisi yang lain, kita memperlihatkan karakter kasih ilahi yang tidak berkesudahan. Walaupun Tuhan menyatakan murkanya dan kemarahannya yang menyala-nyala, tetapi ia selalu mengingat akan kasih perjanjiannya. Ia tetap memelihara umat Tuhan walaupun senantiasa menyakiti hatinya. Ini mengingatkan kita betapa agungnya kasih setia Tuhan itu yang tidak berkesudahan sepanjang masa. Bahkan dalam ayatnya yang ke-9, dia mengatakan, aku tidak akan melampiaskan murkaku yang bernyala-nyala. Tidak akan ada lagi membinasakan Efraim.
Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang dalam murka. Melalui ayat bacaan kita ini di ayat 9, sangat memperlihatkan bagaimana pengampunan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ada peluang dan kesempatan yang terus-menerus diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, agar mereka mau kembali datang kepadanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu memperhatikan umatnya. Walaupun berulang kali perlakuan umat Israel terhadap Tuhan, melakukan kejahatan, melakukan dosa, tidak membuat Tuhan menutup matanya, tidak membuat Tuhan menutup hatinya untuk mengampuni akan kesalahan umatnya. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasalnya yang ke-44 ayatnya yang ke-22, dinyatakan, aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Itulah keagungan Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang tidak pernah melupakan akan perjanjiannya dengan Abraham, Yakub, dan Ishak. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bertobat, untuk datang kembali kepadanya. Karenanya kita diingatkan, sahabat GPIB, bahwa kita bersyukur memiliki Tuhan yang selalu memelihara dan memperhatikan kita. Walaupun ada hukuman yang berlaku bagi umatnya, tetapi itu harus dilihat sebagai proses pembelajaran bagi kita semua, agar kita senantiasa mengintrospeksi diri, mengubah diri, kemudian datang bersujud, memohon ampun padanya. Kemudian dia akan membuka diri dan merangkul kita untuk tetap mengasihi kita sepanjang hidup ini. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puncak dari kasih Allah itu ketika Ia sendiri melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dunia ini untuk merangkul kita, untuk memaku semua dosa-dosa kita lewat kayu salib, menguburkan semua dosa-dosa kita lewat kematiannya, supaya melalui kematiannya kita kembali diterima di hadapan Tuhan. Dan melalui kebangkitannya, kita dibaharui melalui hidup yang baru. Karena itu sahabat GPIB dimanapun berada, melalui kasih setia Tuhan dan pengampunannya itu, maka kita diminta untuk memiliki hati yang selalu setia pada Kristus yang mengasihi kita. Kita diminta melalui tindakan kita untuk melakukan kebenaran Tuhan. Kita diminta melalui mulut bibir kita untuk selalu menyembah, memuji, dan mengagungkan namanya. Dan kita diminta untuk selalu juga mengasihi dan mengampuni sesama kita, seperti Tuhan mengampuni kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih bahwa kami telah memiliki Engkau sebagai Tuhan yang selalu mengasihi kami dalam hidup ini. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami mendoakan gereja-Mu, GPIB dimanapun berada, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pos-pos pelayanan di setiap wilayah-wilayah pelayanan GPIB di Indonesia ini. Engkau kiranya memberkati visi misi GPIB untuk memuliakan nama-Mu, sehingga semua aktivitas pelayanan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mendoakan seluruh diaken penatua yang ada di semua GPIB. Kami mendoakan semua unit-unit misioner yang ada di GPIB, di dalam mainkan perannya
dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka siang dan malam, memberkati pelayanan, memberkati pekerjaan, memberkati kesehatan, memberkati rumah tangga mereka siang dan malam. Sehingga mereka tetap menikmati perlindungan Tuhan dalam setiap kerinduan mereka melayani Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati para pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB, baik para pendeta KMJ, pendeta jemaat yang ada di perkotaan maupun yang ada di pos-pos pelayanan. Mari Tuhan, Engkau memberikan hikmat semua para pendeta, agar dalam melaksanakan tugas mereka dimampukan menghamba, mereka dimampukan turun rendah hati dalam melayani akan umat-Mu, dan juga memberkati semua proses pemerintahan vikaris GPIB yang berlangsung. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan Yesus, agar semuanya lancar untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami mendoakan fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Kami mendoakan para dewan-dewan departemen GPIB, mendoakan unit-unit misioner yang ada di jemaat maupun juga yang ada di tingkat mupel. Kiranya Tuhan memberkati dalam sinergitas untuk melayani untuk kepentingan gereja Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga mendoakan mereka yang terlibat di dalam kegiatan morning call, night call, radio GPIB. Tuhan berkati semua yang berkarya di dalamnya, agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memakai hamba-Mu dalam tugas menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Engkau berkati hamba-Mu bersama keluarga di tengah-tengah tugas pelayan yang Tuhan percayakan. Hamba-Mu juga mendoakan ya Tuhan, panitia persidangan Sinode Raya yang akan berlangsung di Kota Makassar dari tanggal 27 sampai 31 Oktober 2025 ini. Kiranya semua dilancarkan oleh Tuhan. Semua upaya yang dilakukan panitia persidangan Sinode Raya, Mupel Sulsel Bara, bersama-sama dengan Majelis Sinode GPIB, kiranya diberkati oleh Tuhan Yesus. Semua yang dipersiapkan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, mereka yang mengikuti ibadah dan menyaksikan persekutuan lewat kanal YouTube GPIB ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Inilah doa pengharapan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sahabat GPIB, renungan morning call pada saat ini. Kiranya kita tetap sehat dan diberkahi oleh Tuhan. Salam persekutuan. Salam sejahtera bagi seluruh warga GPIB yang berada di kota besar, pedesaan, pesisir pantai, dan pedalaman hutan. Tuhan menyertai saudara semua. Tinggal menghitung hari dalam beberapa bulan ke depan, persidangan Sinode Raya GPIB ke-22 akan segera digelar di Kota Makassar. 16 jemaat di Mupel Sulsel Bara telah siap menjadi tuan rumah di dalam perhelatan apar gereja. Kami bangga untuk melayani saudara-saudara utusan dari seluruh jemaat di Indonesia. Mari bersidang dengan iman, mari terus berpikir bersama untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja di Indonesia tercinta. Jauhkan segala kepentingan pribadi dan kelompok dalam proses pemilihan kepemimpinan yang baru. Apapun suku dan budaya kita, di kampus manapun kita dibentuk, dari jemaat dan mupel manapun kita diutus.
Ingatlah bahwa kita semua saudara dan keluarga di dalam rumah besar GPIB. Mari sukseskan persidangan Sinode Raya GPIB ke-22 di Makassar, tanggal 27 hingga 31 Oktober 2025. Mari doakan, mari dukung, mari sukseskan pesta iman gereja di dalam persidangan Sinode Raya GPIB ke-22. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025.